Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Pada 2 Desember 2018, kehidupan Grace Amy Rose Millane, seorang backpacker berusia 22 tahun dari Inggris, berakhir secara tragis di Auckland, Selandia Baru. Grace penuh optimisme melakukan perjalanan sendirian, menjelajahi dunia setelah lulus dengan gelar dalam periklanan dan pemasaran dari University of Lincoln. Bagi Grace, perjalanan ini merupakan waktu untuk kebebasan, penemuan diri, dan bertemu orang baru. Sesuatu yang dia bagikan dengan penuh semangat dengan keluarganya di rumah di Wickford, Essex. Tanpa disadarinya, petualangan ini akan menjadi yang terakhir baginya. Grace baru saja tiba di Selandia Baru dan bersemangat untuk mengabadikan perjalanannya melalui kamera. Keluarganya yang sangat dekat dengannya selalu mendukung semangat petualangannya. Sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara, Grace memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ayahnya, yaitu David, yang sangat bangga dengan pencapaiannya. Keluarga Grace menggambarkan sebagai pribadi yang baik hati, cerdas, dan penuh semangat. Kecintaannya pada perjalanan ditambah dengan pesona alami membuatnya menjadi magnet bagi teman dan orang asing. Namun, pertemuan Grace pada hari itu akan berujung pada kegelapan. Pada malam tanggal 1 Desember, dia bertemu seorang pria berusia 26 tahun bernama Jesse Saint Kempson melalui aplikasi Tinder. Profil Jesse menampilkan gambaran pria yang santai dan berpengalaman dalam perjalanan, tetapi itu hanyalah kedok yang menutupi sisi gelap dari kepribadiannya. Di balik penampilannya yang karismatik, tersembunyi kehidupan yang bermasalah dan sejarah hubungan yang rusak, kekerasan, dan tipu daya. Jesse tumbuh di Wellington, Selandia Baru, dengan masa kecil yang penuh gejolak setelah orang tuanya bercerai saat dia berusia 9 tahun. Dibesarkan terutama oleh ayah dari kakeknya, masa kecil Jesse dihiasi perasaan ditinggalkan dan ketidakstabilan. Ibunya pindah ke luar negeri, sementara ayahnya menikah lagi dan membangun keluarga baru, menciptakan jarak antara Jesse dan orang tuanya. Meskipun dia pernah menunjukkan potensi sebagai pemain softball berbakat, hidupnya segera berantakan, pindah-pindah pekerjaan sebagai bartender dan pekerja kasar. Ia pun merasa terisolasi dari keluarganya, seringkali mengklaim bahwa mereka telah merugikannya. Tanpa disadari Grace, sisi gelap Jesse sudah mulai mempengaruhinya. Kepribadian Jesse yang tidak stabil tercermin dalam tuduhan kekerasan sebelumnya, meskipun kasus-kasus ini belum menghampirinya. Tapi pada malam itu, dia berhasil memikat Grace hingga dia setuju untuk ikut bersamanya ke apartemennya di Hotel City Life. Ketika Grace tidak membalas ucapan selamat ulang tahun dari orang tuanya pada tanggal 2 Desember, mereka segera khawatir. David dan istrinya dengan panik menghubungi siapa saja yang mereka pikir bisa memberikan kabar tentang Grace, tetapi hanya keheningan yang memenuhi kotak pesan mereka. Pada 5 Desember, tanpa kabar dari Grace, orang tuanya menghubungi polisi Selandia Baru. Polisi pun segera meluncurkan penyelidikan orang hilang, namun awalnya mereka hanya memiliki sedikit petunjuk.
Lokasi terakhir Grace yang diketahui adalah di kawasan bisnis pusat Auckland, terlihat dalam rekaman CCTV berjalan bersama Kempson menuju Hotel City Life. Pencarian terhadap Grace menjadi berita nasional di Selandia Baru dengan panggilan publik untuk informasi dan polisi dengan segera memeriksa setiap detail. Ketegangan pun meningkat saat penyelidik mulai merangkai jam-jam terakhir hidupnya. Akhirnya, pada 8 Desember, mereka menemukan bukti mengerikan yang menunjukkan bahwa Grace tidak lagi hidup. Semua tanda mengarah pada satu orang, yaitu Jesse Kempson. Ketika polisi meningkatkan penyelidikan mereka, perilaku Kempson menjadi semakin mengerikan. Mengejutkan, pada hari setelah kematian Grace, dia pergi dengan kencan Tinder lain, bertindak seolah-olah dan tidak ada yang terjadi. Bahkan, ketika tubuh Grace masih tersembunyi di kamarnya. Sikap yang begitu dingin terhadap kejahatannya hanya menambah horor dari apa yang segera ditemukan polisi. Di bawah tekanan Kempson mengakui kepada polisi bahwa Grace meninggal selama apa yang dia klaim sebagai hubungan yang konsensual namun penuh kekerasan, sebuah cerita yang dengan cepat dilihat polisi sebagai kebohongan. Pada 9 Desember 2018, pencarian mencapai akhir yang menyayat hati ketika tubuh Grace ditemukan dalam kuburan dangkal di Westker Ranges, 19 km di sebelah barat Auckland. Wanita muda yang pernah penuh harapan dan semangat kini menemui nasib yang mengerikan. Penemuan itu mengirimkan gelombang duka ke seluruh penyelidik dan negara, namun bagi Grace itu sangat menghancurkan. David Millane yang terbang ke Selandia Baru untuk membantu mencari putrinya dihadapkan pada kenyataan yang suram. Putrinya yang telah menjadi kebanggaan dan sukacita dalam hidupnya, kini ia telah pergi untuk selamanya. Jesse Kempson ditahan, tetapi tragedi itu belum berakhir di situ. Penyelidikan mengungkapkan informasi mengerikan tentang Kempson. Meskipun mengklaim bahwa kematian Grace adalah kecelakaan, dia menunjukkan kurangnya penyesalan yang mengerikan. Setelah menyembunyikan tubuhnya, dia melanjutkan hidupnya seperti biasa, bahkan memposting foto di media sosial dan berkencan dengan wanita lain. Proses pengadilan pada November 2019 mengungkapkan lebih banyak sisi terganggu dari Kempson. Jaksa mempresentasikan narasi yang menyeramkan. Kempson adalah seorang predator yang menargetkan wanita-wanita rentan, memikat mereka dengan pesona hanya untuk memuaskan hasrat kekerasannya. Selama persidangan berlangsung, pengadilan mendengar kesaksian dari wanita-wanita lain yang pernah berhubungan dengan Kempson. Setiap cerita mengungkapkan pola manipulasi, kebohongan, dan kekerasan yang menggambarkan Kempson sebagai pria dengan sisi gelap dan penuh kekerasan yang tersembunyi di balik senyuman menawan. Juri memberikan putusan bersalah dengan suara bulat, dan Kempson dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa minimum 17 tahun. Pada Desember 2020, pengadilan akhirnya mencabut perintah penyamaran nama yang melindungi identitas sepanjang persidangan, sehingga masyarakat dapat mengetahui sepenuhnya tentang kejahatannya. Dan saat itulah terungkap bahwa Kempson juga telah divonis dalam kasus terpisah terkait pemerkosaan, pelecehan seksual, dan ancaman pembunuhan terhadap wanita lain. Hidupnya yang ditandai dengan hubungan yang gagal, agresi, serta tipu daya telah berujung pada tindakan brutal yang tidak termaafkan. Saat semuanya berakhir,
keluarga Milen harus menghadapi kehilangan yang tak terbayangkan. Grace, seorang wanita muda yang penuh mimpi dan harapan, telah menjadi korban dan kekejaman seorang pria yang hidupnya jauh dari empati dan rasa hormat. Bagi David dan istrinya, hidup takkan pernah sama lagi, dihantui oleh tragedi yang merenggut putri mereka. Pada akhirnya, kisah Grace menjadi pengingat yang memilukan tentang potensi bahaya yang mengintai di dunia ini, serta penghormatan terhadap kehidupan seorang wanita muda yang penuh semangat, yang dipotong secara tragis. Komunitas Selandia Baru dan keluarganya menghormati kenangan Grace, bahkan saat mereka terus berjuang dengan kesedihan dan kengerian tentang apa yang telah terjadi padanya. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa diklik like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk para penonton serta komentator setia Weekly Crime Stories, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.